Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala an-nabi al-mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Allahumma ajma'na ma'ahum fil jannah al-firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, kalau tidak salah kita telah melewati beberapa bulan dari Ramadan, ya. Dan kita pun sedang memasuki tahun baru Hijriah. Pada bulan Ramadan yang lalu, sebagai refleksi atau evaluasi, di mana setiap ibadah kita lakukan pada bulan Ramadan semoga maksimal pastinya. Ibadah tersebut terkait juga tidak hanya ibadah fardhah tapi juga ibadah sunnah. Kita jaga solat malam ketika bulan Ramadan, kita jaga sedekah ketika bulan Ramadan, kita solat tarawih di bulan Ramadan, kita jaga 5 waktu di bulan Ramadan, termasuk juga puasa di bulan Ramadan, dan juga waktu sahur di bulan Ramadan. Hal tersebut senada dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, mereka kelak akan berada di dalam surga-surga dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum, mereka akan mendapatkan apa-apa nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka sebelum itu termasuk, yaitu ketika di dunia adalah hamba-hamba Allah yang muhsinin. Kata ihsan sendiri kalau kita melihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika betul engkau tidak melihat Allah, maka ketahuilah Allah Maha melihat dirimu. Keikhlasan yang dimunculkan oleh seseorang dalam ibadah kepada Allah, seakan-akan dia merasakan kekhusyukan yang luar biasa, itulah disebut dengan ihsan. Jadi ketika Allah bahasakan penduduk surga yang bertakwa, di dunia dahulu sifat mereka yang pertama adalah ihsan. Kalau bicara masalah niat ibadah, maka mereka betul-betul ikhlas karena Allah, bukan karena hal yang lain, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin dipuji, tetapi ibadah mereka lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Jelas untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi orang yang ihsan di dunia, dia mendapatkan predikat bertakwa. Ibadah seperti apa? Atau bagaimana kiat gigihnya mereka dalam ibadah? Allah gambarkan pada ayat berikutnya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dahulu di dunia sedikit tidur di waktu malam. Artinya malam mereka habiskan setidaknya separuh atau sepertiga di awal, di tengah atau terakhir untuk berzikir kepada Allah, solat malam kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka senantiasa istighfar. Mereka bangun di waktu sahur untuk banyak-banyak bermuhasabah diri kepada Allah. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka terdapat hak yang mereka berikan kepada siapa? Lisail, kepada hamba Allah yang meminta, wal mahrum, dan yang tidak meminta karena malu. Jadi kaum muslimin yang Allah muliakan, 3 tadi gigihnya nampak pada 3 hal. 1,
Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit tidur di waktu malam. Bulan Ramadan yang telah kita lewati dahulu, sedikit kita tidur di waktu malam. Kita sholat tarawih misalnya. Kemudian malam pun kita banyak membaca Quran. Satu hari kita gigih baca 1 juz. Kemudian di waktu sahur, mereka beristighfar. Yang namanya bulan Ramadan kita dilatih oleh Allah selama 30 hari untuk sahur. Dan ada keutamaan bagi mereka yang sahur. Di waktu sahur hamba-hamba Allah yang bertakwa ini, predikat bertakwa, mereka istighfar. Astagfirullah. Mereka muhasabah, ya Allah, apa kekurangan hamba selama ini, ya Allah, banyak sekali, ya Allah. Begitu besar nikmat Allah, begitu dia bermuhasabah. Dia menangis di waktu sahur. Dia beristighfar kepada Allah. Dan mereka tidak pernah luput dari sedekah. Di bulan Ramadan sehari sekali kita sedekah. Walaupun cuma berapa yang kita keluarkan, tapi kita lillahi ta'ala, yang penting komitmen setiap hari. Mungkin setelah sholat tarawih, mungkin di waktu subuh, setelah sholat subuh misal. Ataupun di waktu mau berbuka puasa, berbondong-bondong kita memberikan harta kita untuk orang berbuka puasa takjil. Takjil ataupun makan berat buka puasa, makanan ringan. Malamnya kita setelah sholat tarawih kita hidangkan makanan-makanan. Nah, ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, masihkah, pertanyaan besarnya, masihkah kita lakukan sampai dengan sekarang? Apakah puasa sunnah kita masih bertahan sampai dengan sekarang? Apakah sholat malam kita masih kita lakukan sampai dengan sekarang? Apakah sedekah kita masih bertahan sampai dengan sekarang? Apakah kita bangun di waktu sahur kemudian kita istighfar banyak-banyak sampai dengan sekarang? Atau sudah mulai pudar, ikhwah yang Allah muliakan? Ahabul amal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Adwamuha wa in qalla. Yang sering dilakukan walaupun sedikit, sering, continue. Di bulan Ramadan itu bulan latihan. Maka penutup ayatnya, ya, la'allakum tattaqun. Menjadi orang yang bertakwa. Kutiba alaikumusiyam. Ya, Allah jadikan bulan Ramadan bulan latihan supaya menjadi predikat yang bertakwa. Maka jangan sampai terbalik hari ini. Kita berpikir bahwa bulan Ramadan tok untuk beribadah, itu pemikiran yang salah. Itu cara pandang yang salah. Bulan Ramadan bulan latihan. Allah berikan keutamaan, tetapi juga setelahnya baru hasil daripada ujian. Lulus tidak lulus seorang hamba dari bulan Ramadan yang telah dia lalui dahulu yang sekarang. Apakah ibadah bulan Ramadan itu masih bertahan sampai dengan sekarang atau tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat tadi, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang sedikit tidur di waktu malam. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan semacam wejangan, semacam rambu-rambu kepada kita. Dan mungkin kaum muslimin ini menjadi sebab atau asbab utama kita jauh daripada kata ihsan dalam ibadah. Kita jauh dari predikat muttaqin dan kita gagal daripada ujian bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai' an dzikrillah. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli. Ada dua sebab. Yang pertama adalah perdagangan dan jual beli. Dua sebab ini mungkin yang sering membuat kita lalai. Makanya tijarah itu adalah musuh kita, yang apabila kita mampu menaklukkan dia kepada Allah, mampu kita manage dia sebaik-baiknya perdagangan dan jual beli di jalan Allah, maka mudah-mudahan ini menjadi semacam harta kita di hadapan Allah kelak. Nah, namun sangat disayangkan ketika kita hidup di dunia, kita justru banyak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli. Dan ini salah satunya kami sebutkan tadi, menjadikan kita sebagai hamba Allah yang jauh dari kata ihsan. Coba lihat, tidak cuma dalam bentuk perdagangan, kita kadang menjadikan ibadah tersebut juga bisa bernilai perdagangan sekarang. Makanya dulu kami sering sampaikan, ada orang yang beribadah seperti tipe pedagang, jual beli dengan Allah. Ada ibadah, ada nikmat. Tapi yang terbaik adalah orang yang beribadah kepada Allah tanpa peduli apapun yang Allah berikan. Yang penting dia ibadah kepada Allah. Namun sangat disayangkan ada tipe pedagang dalam ibadah kepada Allah. Nah, kita berlindung kepada Allah pastinya dari sifat yang namanya orang yang dilalaikan karena perdagangan dan jual beli. Nah, kaum muslimin yang Allah muliakan, tadi kami sebutkan pada muqaddimah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un.
Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Kita coba membahas hadis tentang keutamaan solat subuh. Ya, keutamaan solat subuh. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa mengerjakan solat al-bardain, solat subuh dan solat asar, maka dia masuk surga. Barang siapa yang mengerjakan solat subuh dan solat asar, al-bardaini, dua bardain, maka dia masuk surga. Hanya orang mukmin, kata Rasulullah, atau dalam pensyarahan hadis, kandungan hadis, hanya orang mukmin yang dapat selalu menjaga solat. Hadis ini menjelaskan keutamaan solat subuh dan solat asar. Betapa pentingnya solat subuh dan solat asar sehingga ada hadis khusus yang Rasul sebutkan sebagai solat al-bardaini. Begitu juga dari Abi Zuhair Umarah ibni Ru'aibah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yalijan naru ahadun shalla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal 'asr." Tidak akan masuk neraka seseorang yang mengerjakan solat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Kata al-wurud, ya, berbeda artinya dengan al-wuluj. Kata Rasulullah, lan yalija, tidak akan masuk. Al-wuluj artinya ad-dukhul, tidak akan masuk. Rasulullah menyebutkan solat subuh dan solat asar secara khusus. Dalam hadis ini bukan berarti dengan mengerjakan kedua solat itu tok bisa selamat dari api neraka. Tetapi maknanya adalah solat fardu yang lain pun juga sama. Kalau solat subuh yang begitu berat ini mampu dia jaga, mudah-mudahan solat yang lain lebih mampu dia jaga. Karena dua solat ini paling berat, solat subuh dan solat asar. Solat zuhur, solat maghrib, solat isya. Makanya ada hadis khusus terkait dengan orang-orang munafik yang tidak mau biasa enggan solat yang berkaitan dengan waktu gelap. Subuh, maghrib, isya, itu orang munafik tidak mau hadir. Macam kaum muslimin Allah muliakan, orang yang mampu menjaga solat fardunya berjamaah lagi, ini adalah orang yang dalam zimmah Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita sebutkan kalimat azan. As-salatu khairum minan naum. Artinya, solat lebih baik daripada tidur. Kenapa solat lebih baik daripada tidur? Ya, coba kita lihat-lihat sekarang. Kita pikir-pikir, kita analisa, kenapa solat lebih baik daripada tidur? Kenapa solat disandingkan dengan kata tidur? Yang pertama kaum muslimin, yang namanya tidur adalah panggilan kebutuhan siapa tuh? Tubuh. Panggilan tubuh untuk tidur, capek dan istirahat. Sedangkan solat, panggilan siapa? Panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya solat lebih baik daripada tidur. Yang kedua, tidur itu identik dengan apa? Kebaring, nggak bergerak. Identik dengan kematian. Sedangkan solat identik dengan apa? Kehidupan. As-salatu khairum minan naum. Solat lebih baik daripada tidur. Seperti orang ngomong misal, bangun. Jangan kamu tidur lama-lama. Jangan kamu tidur terus. Hiduplah. Gitu. Solat itu identik dengan kehidupan. Sedangkan yang namanya tidur identik dengan kematian. Bahkan ada ayat khusus yang menyatakan bahwa tidur itu adalah mati kecil. Bahkan ada orang yang mati dalam keadaan tidur. Maka tidur adalah kematian, sedangkan solat adalah kehidupan. Kemudian ada rahasia apa lagi? Orang yang hidup di dunia atas sebuah kebiasaan, maka dia akan diwafatkan atas kebiasaan tersebut. Orang yang diwafatkan atas kebiasaan itu akan dibangkitkan oleh Allah dengan kebiasaan itu pula. Bayangkan ketika orang menjaga solat kebiasaannya, dia wafat dalam solat. Dibangkitkan oleh Allah juga dalam keadaan solat. Maka bersyukurlah bagi yang ahli solat. Orang-orang yang menjaga solat. Oleh karena itu kita buka dalam surat Al-Ma'arij. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal insana khuliqa halu'a, idha massahu syarru jazu'a, wa idha massahu khairu manu'a, illal musallin. Sesungguhnya Allah sebutkan sifat manusia,
Khuliqa halu'a, diciptakan dalam keluh kesah, dikit-dikit berkeluh kesah. Idza massahu syarru manua wa idza massahul khairu manua, ketika dia diberikan kenikmatan oleh Allah, dia manua, bakhil. Dan ketika dia ditimpakan syar, keburukan oleh Allah, diuji dalam kehidupan, bagaimana sifatnya? Wa idza massahu syarru jazua. Dia merengek-rengek, dia enggak sabaran. Jazua. Kecuali siapa? Nah ini, siapa orang yang tenang dalam hidup, bahagia dalam hidup, santai, rileks, siapa mereka? Allah sebutkan illa, pengecualian al-musallin, orang-orang yang menjaga solat, orang-orang yang solat. Ternyata orang-orang yang solat lah rahasianya kaum muslimin dapat ketenangan. Kalau hari ini kita tidak tenang dalam hidup, kita galau dalam hidup, kita punya himpitan berbagai masalah, maka jawabannya cuma ke sana, solat. Maka jawabannya adalah sujudlah dalam solatmu, berdoalah kepada Allah, menangislah, mengadu. Di situ engkau akan mendapatkan ketenangan. Illal musallin. Dan Allah menyebutkan ayat berikutnya, alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka yang senantiasa, daim, selalu. Jadi bukan sekali solat, besok enggak solat, sekali solat jamaah, besok malah solat jamaah, hari ini tepat waktu, besok enggak tepat waktu. Itu tanda orang tidak akan tenang dalam hidup. Dan boleh cek dari cek hari ini, siapapun yang menjaga solat 5 waktunya berjamaah, konsisten, solat adalah perkara besar baginya, maka dia akan mendapatkan tadi ketenangan hidup. Dan setelah itu Allah sebutkan amalan-amalan yang lain. Dan uniknya pada akhir ayat, sebelum Allah katakan mereka penghuni surga, Allah tutup dengan mereka adalah orang-orang yang menjaga solat. Ala salawatihim yuhafizun. Pada ayatnya, pada surat yang sama, Allah buka dengan solat yang daimun, yang selalu. Allah tutup dengan solat yang yuhafizun, yang menjaga. Artinya dia mencoba untuk selalu konsisten waktu solat di awal. Kemudian di tengah-tengah kehidupan dia berusaha berbuat amalan-amalan yang lain. Menjaga amanah di situ. Kemudian menjaga dirinya supaya tidak jatuh kepada keharaman. Baru terakhir Allah sebutkan mereka yang menjaga solatnya berkualitas. Khusyuk dalam solat. Maka orang yang ingin khusyuk dalam solat, lewati langkah-langkah tadi. Langkah pertama, solatnya daimun. Kemudian langkah berikutnya adalah menjaga amanah. Langkah berikutnya menjaga supaya tidak jatuh ke dalam kemaksiatan, yaitu tidak jatuh ke dalam perzinaan. Kemudian langkah berikutnya menjaga bersedekah. Langkah berikutnya takut pada hari akhir, takut pada siksa Allah dan lain-lain. Baru dia akan mendapatkan predikat orang-orang yang khasyi'un dalam solat. Hafidhun, yang menjaga solatnya. Jadi kaum muslimin yang Allah muliakan, cobalah terakhir kita cek dari cek hari ini. Coba kita cek dari cek ya. Harta kita semakin bertambah banyak. Pakaian kita bertambah banyak, betul? Setiap hari ada aja satu pakaian. 1 pekan 1 pakaian. 3 bulan 1 pakaian. 4 bulan dapat pakaian baru. Yang perempuan beli jilbab ini, beli jilbab itu, beli pakaian. Yang laki-laki beli jubah, beli celana. Pokoknya pakaian kita setiap hari bertambah. Makanan kita juga sesekali enak. Ya. Jarang kita makan misalkan nasi-nasi basi, nasi-nasi jatuh, jarang. Tapi makanan kita makanan yang enak-enak kita makan setiap hari. Harta kita semakin bertambah. Kesehatan badan kita subhanallah dijaga oleh Allah. Ya. Rumah kita juga semakin mewah. Barang-barang rumah kita juga semakin bertambah, semakin berkualitas. Kendaraan kita semakin bertambah. Kendaraan kita semakin baik, semakin cantik, semakin nyaman. Nah, buku-buku yang kita pakai pun, tempat belajar kita pun sekarang coba lihat. Ada musola, ada kantin bertambah. Nikmat yang Allah berikan selalu bertambah kepada kita. Tetapi sayang, alangkah sayang, ibadah kita tidak bertambah. Solat kita tidak bertambah. Solat kita kadang malas-malasan. Selain solat fardu, kita solat rawatib kadang malas. Kadang solat tahajud pun kagak pernah. Sesekali pernah, kemudian 5 hari berikutnya enggak solat tahajud. Solat duha pun kadang kita malas-malasan. Allah berikan nikmat kepada kita, tetapi ibadah kita kepada Allah tidak pernah bertambah. Lantas bagaimana kita ingin mengatakan diri sebagai hamba-hamba yang ihsan kaum muslimin? Harusnya kita harus malu kepada Allah hari ini. Betapa nikmat Allah besar kepada kita, dijaga dari sejak lahir sampai dengan sekarang. Betapa nikmat fisik kita tidak ada yang berkurang. Mata kita tidak ada yang buta satu. Tangan kita alhamdulillah normal-normal saja. Kaki kita normal-normal saja, betul. Tetapi tidak bertambah ibadah kita, maka kita patut merenung. Ada apa kemungkinan?
apakah kita tidak akan mampu menjawab nikmat ini suatu saat di hadapan Allah? Maka kaum muslimin Allah muliakan, dari pagi ini, dari kitab Riyadhus Shalihin yang kami bacakan pada subuh hari ini, kita berazamkan dari waktu sekarang, kalau sebisa mungkin kita tambah kualitas ibadah kita. Tidak cuma solat fardu yang kita jaga, tetapi juga ada amalan lain yang kita berusaha, seperti berpuasa Senin Kamis, seperti kita solat tahajud malam, kita solat duha, kita solat witir sebelum tidur, dan ibadah-ibadah yang lain kaum muslimin. Dan semoga Allah mewafatkan kita di atas kebiasaan yang kita lakukan, yang kebiasaan tersebut menghantarkan kita pada husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kami padai pembahasan pada subuh hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.